الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbakarnya masjid kaum munafik. Sejatinya masjid digunakan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid pernah dijadikan sebagai tempat menyusun strategi perang. Karena itu, keberadaan masjid dan peranannya sebagai penyokong syiar Islam harus dilestarikan dan ditingkatkan. Jangan sampai pengalaman masa lalu ketika masjid digunakan sebagai sarana kaum munafik merencanakan niat jahatnya terulang kembali. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid memang pernah dijadikan sebagai sarang kejahatan kaum munafik untuk menghancurkan Islam. Namun, sebelum rencana itu terwujud, Nabi Muhammad mengetahuinya melalui wahyu Tuhan. Akhirnya masjid ini dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Peristiwa inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya surat At-Taubah ayat 107. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta. Dalam sumpahnya, Quran Surat At-Taubah ayat 107. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke dunia sampai kemudian terjadinya perang Tabuk, Islam sudah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Banyak penduduk Mekah dan Madinah yang telah memeluk Islam dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Bahkan bisa dikatakan pada saat itu peta kekuatan Jazirah Arab sudah dipegang oleh Nabi dan umat Islam. Hal itu tentu saja membuat orang-orang kafir berkecil hati, tidak terkecuali orang-orang munafik. Peran mereka di kota Madinah semakin sempit. Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh mereka, mulai dari bersikap terang-terangan menentang Islam sampai bersikap sembunyi-sembunyi. Suatu ketika di saat malam sudah gelap gulita, kala pagi hari sudah semakin mendekat, manakala sebagian besar penduduk Madinah telah terlelap tidur dengan nyenyaknya, sekelompok orang-orang munafik berkumpul di suatu tempat yang sangat dirahasiakan. Hadir ketika itu adalah para pembesar munafik. Nampaknya mereka akan membicarakan sesuatu yang sangat rahasia. Tiba-tiba salah satu di antara mereka yang bernama Mu'atib bin Qusyair tampil ke muka. Pemuka munafik yang sudah kehilangan pengaruhnya ini kemudian berkata bahwa ia tidak senang kalau ada sebuah masjid sampai ramai begitu rupa, sehingga karena masjid itulah kaum muslimin dapat berkumpul dan bersatu dan semakin kuat kedudukannya. Memang betul saat itu Madinah ada sebuah masjid bernama Masjid Quba yang sangat ramai dikunjungi oleh umat Islam. Karena masjid ini diimami langsung oleh Rasulullah SAW. Hal itu membuat ketakutan orang-orang munafik. Mereka takut kehilangan pengaruhnya. Sebab itu Mu'atib bin Qusyair meminta pikiran orang banyak dengan jalan bagaimanakah agar persatuan dan kekuatan kaum muslimin itu dapat dipecah belah serta dapat dilemahkan. Tidak lama kemudian berdiri juga seorang laki-laki untuk mengemukakan pendapatnya. Dia berkata, Muhammad sudah kuat benar dan tak bisa ditentang dengan kekerasan melihat kekuatan persatuan dan ketabahan tentaranya.
Tentara Romawi yang banyak sekalipun tidak akan dapat mengalahkan mereka. Kita masih dapat hidup dan tinggal dalam kota Madinah ini adalah hanya berkat kepintaran kita berpura-pura beragama Islam, berpura-pura bersahabat dengan mereka. Tetapi saya tahu bahwa Nabi itu tak percaya benar-benar kepada kita dan selamanya mengintip-ngintip pekerjaan kita. Dari itu usaha kita yang paling baik ialah supaya kita mencari satu lapangan yang luas, lalu kita dirikan di situ sebuah masjid yang bagus. Kita cari imam yang hafal Al-Quran. Kita dirikan ibadah sembahyang di dalamnya dengan teratur, dan kemudian kita undang Muhammad untuk sembahyang di situ bersama-sama. Dengan jalan begitu, Muhammad dan kaum muslimin mungkin tertarik dan percaya kepada kita daripada yang sudah-sudah. Dengan kepercayaan yang ada itu, maka akan aman dan gampang kita menjalankan siasat. Kita mengacaukan dan mengadu dombakan mereka. Sebagai pemimpin Islam sejati, dalam masjid itu pula lah kita berkumpul di tengah malam hari dengan berpura-pura beribadah, di mana kita dapat dengan lebih tentram membicarakan tindakan-tindakan yang akan dapat melemahkan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Dan masjid itu pula lah yang akan kita jadikan tempat berlindung bagi teman-teman kita yang menyelundup untuk menghancurkan tentara Islam itu. Ternyata pendapat yang terakhir ini disepakati oleh semua yang hadir malam itu, karena sangat menarik dan strategi paling tepat untuk diterapkan. Setelah itu tidak lama kemudian dibuatlah sebuah masjid yang besar dan bagus. Umat Islam kala itu terkagum-kagum melihatnya. Mereka memuji-muji gagasan dan usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik. Sebagai imam diangkatlah Majmak bin Harishah, seorang yang hafal Al-Quran, yang fasih bacaannya, seorang yang memang ahli dan disegani oleh orang Islam. Beliau adalah seorang yang sangat khusyuk dan alim dalam agama. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW dan pasukan perangnya sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan tentara Romawi. Sekonyong-konyong datanglah seorang utusan dari masjid baru itu untuk menemui Nabi. Sang utusan itu kemudian menawarkan kepada beliau agar dalam perjalanan perang nanti menyempatkan terlebih dahulu ke masjid baru itu untuk mengimami sembahyang. Kata sang utusan, agar masjid baru itu mendapatkan berkah dari Nabi dan kaum muslimin. Akan tetapi, Nabi kemudian menjawab, kita dalam perjalanan ke medan perang. Waktu sangat mendesak dan tak dapat singgah di masjid itu. Nanti sekembalinya dari medan perang, kita akan singgah dan sembahyang dalam masjid itu bersama-sama. Kemudian Nabi dan pasukan perangnya pun pergi ke medan laga dan tidak singgah ke masjid baru itu ketika mereka melewatinya. Setelah perang berakhir, maka Nabi dan kaum muslimin kembali pulang dan berniat singgah di masjid itu sebagaimana yang telah beliau janjikan. Tetapi di tengah jalan turunlah wahyu kepada Nabi yang maksudnya sebagai berikut. Mereka telah mendirikan masjid itu dengan maksud merusak dan memecah belah kaum muslimin, dan juga sebagai tempat berlindung bagi orang-orang yang mau memerangi kaum muslimin. Sekalipun mereka bersumpah bahwa masjid itu didirikan mereka dengan maksud-maksud yang baik dan suci, tetapi Allah tahu bahwa mereka itu berkata bohong. Jangan engkau, hai Muhammad, memasuki masjid itu selama-lamanya, dan masjid yang didirikan dengan dasar takwa sebelum masjid yang baru itu, Masjid Quba, adalah lebih baik, dan di sanalah engkau sembahyang yang lebih layak. Di dalam masjid yang lama itu orang-orangnya benar-benar ingin mensucikan diri, sedang Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri itu. Manakah yang lebih baik? Apakah orang-orang yang mendirikan masjid berdasarkan takwa dan keridhaan Allah, atau orang-orang yang mendirikan masjid untuk memecah belah dan membawa manusia masuk ke lubang neraka jahanam? Dengan wahyu itu, tahulah Nabi akan tipu muslihat kaum munafik, tahu akan racun yang tersimpan di balik kata-kata mereka yang bermanis madu. Nabi dan kaum muslimin tidak jadi singgah di masjid yang baru itu, dan setiba Nabi di Madinah, lalu memerintahkan untuk membakar masjid yang baru didirikan itu sampai habis. Bahkan lokasi masjid itu kemudian dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang. Setelah melihat bahwa masjid mereka sudah hancur dan dibakar habis, kaum munafik kembali menggerutu.
Demikianlah akhir perjalanan orang-orang munafik yang telah mendirikan masjid untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Dari kisah ini ada beberapa pesan yang hendak disampaikan. Pertama, kejahatan serahasia apapun dilakukan pasti akan diketahui Allah. Allah Maha Tahu. Dia mengetahui segala perbuatan hambanya, walaupun dilakukan dalam lubang yang paling sempit sekalipun dan serahasia apapun. Karena itu, kita tidak bisa berkelit dari pantauannya. Kedua, kita jangan terpedaya dengan hal-hal yang bagus dan menarik secara lahiriah. Masjid adalah suatu tempat suci umat Islam. Namun bukan berarti masjid itu dibiarkan tetap bertahan jika digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kisah ini hendaknya bisa dijadikan teladan bagi kita semua, bahwa hal-hal yang menarik dan bagus secara lahiriah tidak selamanya bagus dalam batinnya. Sebaliknya, batin kita yang bagus itu lebih baik daripada yang bagus tampaknya saja. Walaupun akan lebih baik lagi jika antara lahir dan batin kita sama-sama bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.